Bab 517. Ini, Daniel membuka sebuah aplikasi di dalam tablet, lalu menyerahkannya pada Carlos. Kamu coba lihat ini. Apa kamu memahaminya? Iya. Carlos menerimanya, lalu melihatnya. Ia tampak bersemangat. Ini adalah rancangan desain VR, sebuah produk teknologi. Dari mana paman mendapatkannya? Kamu memahaminya. Daniel sangat terkejut. Ini adalah produk desain terbaru dari perusahaan kami. Digunakan untuk pendidikan anak-anak. Sekarang ada beberapa masalah belum bisa diselesaikan. Masalah apa? Carlos mengoperasi tablet sambil bertanya. Ada titik buta dalam departemen penelitian dan pengembangan. Daniel sengaja membimbingnya. Aku masih belum menemukan masalahnya di mana. Coba kamu lihat. Jika kamu bisa menemukannya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Benarkah? Carlos yang selalu tampak tenang, mulai menunjukkan senyuman antusias yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ada gemerlapan berbeda dalam matanya. Permintaan apa saja boleh. Boleh. Daniel menganggukkan kepala. Baiklah. Aku akan mencobanya. Carlos tidak fokus makan lagi. Ia fokus dalam rancangan desain itu. Carlos makan dulu. Tracy mengingatkannya dengan lembut. Selesai makan baru lihat. Mami, aku sudah kenyang. Kelopak mata Carlos tidak bergerak ke atas. Tangan kecilnya masih terus menggeser layar tablet, meneliti rancangan ini dengan cermat. Kamu baru makan. Satu bapau babi. Susu tidak diminum. Bubur tidak dimakan, mana mungkin sudah kenyang. Cepat makan. Kalau tidak, Mami akan mengambil tablet itu. Kemudian ia menegur Daniel. Kamu ini saat makan malah memberi pertanyaan pada anak-anak. Membuatnya tidak fokus makan. Daniel baru pertama kali ditegur secara langsung. Ia tidak berani menyangkal. Hanya menegur Carlos dengan tegas. Sudahlah. Nanti baru lihat. Makan dulu. Kalau tidak, nanti mamimu akan meledak. Oh, Carlos mau tak mau meletakkan tabletnya. Lalu kembali fokus makan. Paman Daniel, aku juga ingin dikabulkan permintaannya. Charles sangat iri pada Carlos. Ia berbicara lemah. Walaupun aku tidak sepintar Kak Carlos dan tidak bisa menangani produk teknologi itu, tapi seni bela diriku bagus sekali. Aku bisa seni bela diri Nan Quan. Benarkah? Daniel menaikkan alis memandangnya. Semudah ini kamu telah mempelajari seni bela diri Nan Quan. Di umur segini, anak-anak biasanya suka mempelajari taekwondo di kelas pelatihan dan tidak orisinal. Seni bela diri Nan Quan telah hilang sejak lama. Orang yang ahli dalam seni bela diri ini tidak banyak. Aku sungguh bisa seni bela diri Nan Quan. Kalau tidak percaya aku bisa menunjukkannya padamu. Charles panik. Ia mengepalkan tangan ingin menunjukkannya. Tapi karena kakinya belum membaik dan sedang duduk di kursi makan, gerakannya agak terbatas. Sudah. Makan dulu. Tracy memberinya sebuah bapau babi. Lalu menjelaskan kepada Daniel sambil tersenyum. Ia memang sudah mempelajari seni bela diri Nan Quan. Ada seorang guru di kampung Bibi Juni yang mengajarinya. Pantas saja. Daniel tersenyum. Kalau begitu, kamu harus segera sembuh. Setelah kamu sembuh, kita saling belajar. Paman juga mempelajarinya. Charles menaikkan alis dengan gembira. Aku mempelajari pelatihan khusus. Tidak mempelajari seni bela diri Nan Quan. Daniel menyesap seteguk kopi. Tapi seni bela diri di dunia ini serupa. Aku juga bisa mengajarimu banyak hal. Benarkah? Bagus sekali. Charles sangat gembira. Lalu mulai khawatir. Tetapi aku tidak sepintar Kak Carlos. Apa paman akan merasa kesal karena aku bodoh? Semua orang terlahir dengan bakatnya sendiri. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Ia punya kelebihannya. Kamu punya kelebihanmu. Masing-masing mengembangkan diri sendiri saja. Daniel memberikan sepotong buah pada Charles. Terima kasih, Paman Daniel. Charles terharu, hingga air matanya mengalir. Meskipun wajahnya dan Carlos sama persis. Tetapi karena Carlos pintar, semuanya jadi lebih suka memuji Carlos. Lama-kelamaan, ada rasa iri di dalam hatinya. Tiba-tiba ia baru menyadari, ternyata ia juga memiliki hal yang bisa dikagumi orang lain. Bab 518. Bagaimana denganku? Tadi Carla terus fokus makan, hingga mulut penuh.
Ketika melihat Kak Carlos dan Kak Charles membuat kesepakatan dengan Daniel, ia juga buru-buru bersaing. Mengangkat tangan kecilnya buru-buru menunjukkan kelebihannya. Aku bisa menari, bernyanyi, dan juga bisa menggambar. Ini, Daniel kesulitan. Aku sama sekali tidak bisa. Anda dapat membimbing kedua anak laki-laki, baik dalam bidang akademik atau seni bela diri. Tapi untuk hobi Carla ini, sungguh tidak bisa membimbingnya. Bibir Carla mengerucut. Wajah kecilnya yang menggemaskan sambil memandang Daniel dengan memelas. Aku bisa main piano. Aku ajari paman main piano. Daniel lekas menghiburnya. Mami juga bisa mengajarimu bermain piano. Carla menundukkan kepala dengan lesu. Tangan kecilnya menggenggam bapau babi. Namun ia tidak berselera makan lagi. Paman Daniel hanya menyukai Kak Carlos dan Kak Charles. Tidak menyukaiku. Mana mungkin. Daniel tidak tahu cara menghiburnya. Ia lekas mendorong Tracy meminta bantuan darinya. Tracy menahan tawa. Ia menghibur Carla dengan lembut. Carla, Paman Daniel adalah seorang laki-laki. Laki-laki tentu saja melakukan hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Mami adalah perempuan. Kamu suka apa? Mami bisa mengajarkanmu. Tapi, anak laki-laki di kelas kami juga bisa menari, menyanyi dan menggambar. Logika Carla sangat jelas. Ia mengerucutkan mulutnya sambil menatap Daniel tidak senang. Memangnya Paman Daniel tidak lebih baik dari teman laki-laki kami? Daniel tidak bisa menyangkal. Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Rosie mengepakkan sayap ikut berseru. Ia juga menjulurkan lehernya sambil berteriak, seolah sedang menyaksikan keramaian. Rosie, Carlos menegurnya. Lalu sengaja mengedipkan mata dan mengkritiknya dengan serius. Jangan ribut. Rosie mengeluarkan lidahnya. Berekspresi jelek mengejek Carlos. Carla meletakkan alat makannya dan merajuk kesal. Paman Daniel pilih kasih. Lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Tidak Daniel lekas menyangkal. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak bisa. Kan bisa belajar. Carla menutup kepalanya dan berbicara dengan serius. Mami bilang tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Selama kita siap belajar, pasti bisa. Apalagi paman begitu pintar. Anak ini telah menyanjungnya. Daniel merasa dirinya sekarang sudah tidak bisa mundur lagi. Meskipun sangat sulit, tetapi ia tetap menjawab dengan berani. Baiklah, saya akan belajar. Ya, hidup paman. Carla mengangkat tangannya sambil berseru riang. Mulai hari ini, aku adalah gurumu. Setiap hari aku akan mengajarimu bernyanyi, menari, dan menggambar. Paman boleh tidak usah bayar. Tapi harus belajar serius dengan saya. Kalau tidak guru akan memukulmu. Daniel tercengang. Anak sekecil ini bisa menipuku. Membuatnya masuk ke dalam jebakannya. Ia lekas menggunakan tangan menutupi wajahnya dan menghadap Tracy untuk meminta tolong. Tracy merentangkan tangannya sambil tersenyum. Ia tampak tak berdaya. Mami, hari ini tolong bawakan pensil warna, buku gambar yang kubeli, dan juga skor piano. Oh ya, dan juga penunjuk. Hari ini aku akan mengajari Paman Daniel. Carla berbicara pada Tracy sambil tersenyum manis. Mata besar anggurnya penuh dengan penantian. Baiklah. Tracy menganggukkan kepala sambil tersenyum. Carla, kamu mengajar ya mengajar. Tidak boleh mengganggu Paman Daniel mengajariku seni bela diri. Ya, Charles lekas mengingatkan Carla. Ia takut Carla akan menguasai Paman Daniel seorang. Paman Daniel bukan milikmu seorang. Ia juga milikku dan Kak Carlos. Baiklah. Carla menganggukkan kepala dan berbicara dengan serius. Aku juga merasa barang bagus harus dibagikan bersama. Kalau begitu bagaimana kita membaginya? Barang bagus. Daniel mengerutkan keningnya. Ia tak berdaya. Sejak kapan ia menjadi barang? Dan harus dibagi pada 3 kakak beradik. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.